Sistem yang misterius itu setiap hari selalu memberi Jinwoo perintah untuk terus melatih fisiknya. Kini semua terasa mudah baginya, bahkan Jinwoo melebihi batas yang harus dilakukan. Di sisi lain, tanpa Jinwoo sadari, berita kematian Dongsuk sudah tersebar luas dan sampai ke telinga adiknya Dongsuk yang tinggal di Amerika. Ia adalah seorang hunter rank S yang menakutkan, bernama Hwang Dongsuk. Dongsuk sekarang telah mendapatkan data dari Jinwoo dan Jinho yang merupakan dua orang yang selamat dari kecelakaan. Ia tidak percaya Dongsuk bisa mati dengan mudah. Dongsuk berpikir dua orang ini telah menjebak kakaknya. Ia berniat untuk kembali ke Korea untuk membunuh mereka. Berita kematian Dongsuk juga terdengar oleh Serikat Penyelidik Hunter Korea. Yo Jin Chul yang bertindak sebagai wakil ketua merasa hal ini akan menjadi serius karena Dongsuk tidak akan tinggal diam mendengar kakaknya mati. Ia tidak terlalu memikirkan Jinwoo dan Jinho karena mereka hanya beruntung dari kecelakaan dalam raid itu. Di sisi lain, Jinwoo yang terus berlatih kembali mendapatkan kunci Dongyeon instan lagi berkat porsi lebih yang Jinwoo berikan pada misi hariannya. Kali ini kunci tersebut berwarna merah yang merupakan item kelas S. Tidak pikir panjang, Jinwoo langsung ke tempat lokasi. Sebuah gate yang lebih besar muncul. Ia memasukinya dan berpikir harus lebih berhati-hati karena ia tahu ini adalah Dongyeon Rank S. Bisa dibilang Dongyeon Rank S ini adalah Dongyeon tersulit karena kasus ini pernah terjadi di Pulau Jeju, di mana di sana sebuah gerbang Rank S pernah terbuka. Tempat itu seketika menjadi padang gurun yang tidak dapat lagi ditinggali manusia. Bahkan sekalipun sekumpulan hunter Rank S membentuk tim, tidak dapat menyelesaikannya. Dan sampai sekarang kondisi Pulau Jeju masih seperti itu. Di dalam Dongyeon kali ini, terlihat seperti sebuah kota yang terbakar dengan api yang masih berkobar. Seekor monster berkepala 3 bernama Hell's Gatekeeper Cerberus lalu datang menghadang Jinwoo. Monster itu mulai menyerang. Untuk pertama kalinya, Jinwoo menggunakan skill Wolf Slayer atau cakar serigala yang ia peroleh dari gelarnya sebagai pembasmi serigala. Tapi serangannya tidak cukup untuk menumbangkan monster yang ia hadapi sekarang. Kali ini, serangannya dikombinasikan dengan skill sprintnya, membuat serangannya kini menjadi lebih cepat. Terakhir, ia menambahkan skill Bloodlust, tapi semua efek kombinasi itu tidak mampu juga menumbangkan monster tersebut. Alarm dari sistem muncul, berisikan monster itu akan menyerang dengan skill yang mematikan. Jinwoo diserang, dengan cepat dia melompat ke kepalanya. Tapi serangan Jinwoo lagi-lagi tidak ada apa-apanya. Jinwoo hampir terbunuh olehnya. Staminanya semakin turun, dia terpojok, tapi lagi-lagi mentalnya yang ingin terus menjadi kuat terus berkobar, membuatnya tidak pernah menyerah. Skill recovery diaktifkan. Dengan tepat waktu, Jinwoo memegang taring monster yang hendak melahapnya. Kemudian Jinwoo putar kepalanya dan bertubi-tubi menyerangnya kembali. Monster itu pun pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Pesan dari sistem muncul, levelnya meningkat tinggi. Beberapa item juga didapat dari monster yang ia kalahkan sekarang. Pertama, ia mendapatkan sebuah kalung bernama Warden's Necklace yang bisa menambah kelincahan dan sense atau mendeteksi. Item kedua yang didapatkan Jinwoo adalah sebuah kunci untuk membuka pintu istana iblis. Dan yang ketiga, ia mendapatkan gigi taringnya. Sebuah gerbang kini berada di hadapan Jinwoo. Ia sekarang baru tahu kalau ini adalah istana iblis dan monster yang ia kalahkan baru menjaganya. Ia ragu untuk memasukinya dan memilih untuk meninggalkannya dulu. Di sebuah tempat latihan berpedang, diperlihatkan kembali Tuan Song yang sedang berlatih dengan muridnya yang merupakan hunter rank S. Walaupun ranknya lebih rendah, dan dengan tubuh yang kehilangan tangan kirinya, kemampuan bertarung pedang Tuan Song sangat baik. Selesai berlatih, Tuan Song menerima telepon dan menerima ajakan untuk raid. Kali ini ia akan memasuki Dongyeon Rank D. Sesampainya di lokasi, Tuan Song bertemu dengan Sung Jinwoo. Ia heran melihat fisik Jinwoo yang sudah berubah. Tuan Song juga kaget melihat kaki Jinwoo yang tidak apa-apa, karena setahunya Jinwoo telah kehilangan salah satu kakinya dalam peristiwa Dongyeon Ganda. Ternyata semua itu berkat efek dari sistem yang Jinwoo punya. Bukan hanya Tuan Song, ternyata raid kali ini berisikan orang-orang yang selamat pada peristiwa Dongyeon Ganda. Terlihat Juhi di sana. Sama seperti Tuan Song, Juhi juga merasa pangling dengan perubahan tubuh Jinwoo. Ada juga Hunter Kim dan satu Hunter lainnya. Ekspresi Tuan Kim dan Hunter satunya berbeda. Saat melihat Jinwoo, mereka merasa malu dan bersalah karena dahulu pernah meninggalkan Jinwoo sendiri di dalam Dongyeon. Ternyata tidak hanya mereka saja. Dalam raid kali ini, ada beberapa orang lagi yang ikut. Dari sebuah mobil, keluar 3 orang tahanan yang merupakan hunter dan 1 orang pemburu rank B bernama Gang Taesik. Bukan hal yang aneh jika para narapidana yang seorang hunter bisa ikut raid, karena itu bisa mengurangi waktu pidananya. Jinwoo lagi-lagi merasa ada yang aneh dengan formasi raid kali ini. Taesik sempat berbicara kepada Tuan Song kalau narapidana ini adalah tanggung jawabnya. Ia juga memintanya untuk menjadi ketua dalam raid kali ini. Akhirnya semua tidak keberatan dengan Tuan Song yang menjadi ketua. Sebelum masuk ke dalam Dongyeon, Tuan Song berterima kasih dulu kepada Jinwoo. Berkatnya, masih ada hunter yang selamat dari peristiwa Dongyeon Ganda. Kini mereka semua memasuki Dongyeon tersebut. Sekelompok monster goblin rank rendah menyerang. Para narapidana menunjukkan kemampuan bertarungnya. Tuan Song yang merupakan hunter tipe magi mengeluarkan sihir apinya, dan semua goblin itu pun dikalahkan dengan mudah.
Mereka lalu dihadapkan dengan 3 buah lorong. Taisik lalu bilang, karena ini dunia berisikan monster rendah, bagaimana kalau kita berpencar saja? Dan jika bertemu bos, kita akan kembali ke sini dan segera memberitahuku. Taisik akan mengambil jalan ke kanan bersama narapidana. Jinwoo lalu melihat aura besar di lorong kiri bersama Tuan Song dan Juhi. Mereka mengambil jalur kiri, dan Tuan Kim beserta satu hunter lain pergi ke jalur tengah. Sorot mata Taisik berubah. Jinwoo semakin curiga kepadanya. Para narapidana melawan goblin dengan mudahnya, tapi ternyata Taisik mempunyai rencana lain kepada narapidana tersebut. Tuan Kim yang sudah mengalahkan semua monster, di sela pertempuran mereka sempat berbicara kalau mereka ingin meminta maaf kepada Jinwoo karena dulu sudah meninggalkannya di peristiwa Dumyeon Ganda. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, dan tak diduga mereka bertemu dengan Taisik di sebuah tempat dan melihat narapidana tersebut semuanya sudah terbunuh oleh Taisik. Jinwoo lalu merasakan hawa pembunuh yang tinggi dan mengajak timnya untuk segera kembali. Baru saja sampai, mereka dikejutkan dengan serangan mendadak dari Taisik. Beruntungnya Jinwoo berhasil menangkisnya. Taisik heran karena baru kali ini ada orang yang bisa menghentikan kecepatannya. Dari kejauhan ia berkata, aku akan membunuh kalian semua. Ternyata semua ini telah direncanakan sebelumnya oleh Taisik. Sebelum masuk ke dalam Dungeon, dirinya menerima tugas dari seseorang untuk membunuh narapidana tersebut. Orang yang menyuruhnya adalah seorang ayah yang anaknya menjadi korban kekejaman para narapidana. Sebenarnya Taisik tidak peduli dengan itu semua. Yang terpenting adalah bayaran yang tinggi dari misi yang ia harus lakukan. Taisik juga bilang, awalnya tidak ada niat untuk membunuh kalian, tapi tadi diduga Hunter Kim melihat eksekusinya. Jadi mau tidak mau, Taisik harus membunuh mereka untuk menutupi kejahatannya. Di sana Jinwoo kaget melihat Tuan Kim sedang sekarat. Juhi mencoba menolongnya, tapi sayang, darah yang sudah banyak keluar membuat sihirnya tidak berfungsi. Jinwoo terus menyemangati Tuan Kim agar terus hidup. Di ujung kematiannya, Tuan Kim bilang kepada Jinwoo, aku ingin meminta maaf dengan menundukkan kepalaku, tapi itu tidak mungkin sekarang. Aku hanya ingin kau memaafkanku. Setelah itu, Tuan Kim tidak bernafas lagi. Dari jauh Taisik bilang, aku akan mengarang cerita yang bagus untuk kematian mereka. Dengan sombongnya ia juga berkata, aku adalah hunter tipe assassin, jadi sangat mustahil untuk kalian menandingi kecepatanku. Tuan Song murka dan mulai melawan. Juhi dari belakang membantunya dengan sihir perlindungan. Tuan Song berkata, walaupun aku hunter tipe magi, tapi aku adalah seorang pendekar pedang. Dengan sekejap mata Taisik menyerang dan berhasil ditangkis oleh Tuan Song. Walaupun pergerakannya bagus, perbedaan kecepatan yang jauh membuat Tuan Song kewalahan. Dengan mudahnya Tuan Song dilukai, tapi backup dari Juhi mampu menolongnya. Taisik geram dan berniat untuk mengincar Juhi terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi Tuan Song memberikan perlawanan. Taisik mulai serius dan melancarkan serangan bertubi-tubi pada Tuan Song. Tuan Song terpojok tapi masih bisa melawan dengan sihirnya. Taisik sedikit terluka. Dia habis kesabaran dan siap menikam Tuan Song. Tapi dengan cepat, Jinwoo datang menangkis dengan daggernya. Taisik kembali tercengang dengan pergerakan dan insting dari Jinwoo. Tak hanya Taisik, Tuan Song dan Juhi juga kaget melihat kemampuan Jinwoo sekarang. Taisik lalu berkata lagi, itu bukanlah gerakan seorang hunter yang siapa kau sebenarnya? Kau pasti menyembunyikan kemampuanmu. Aku yakin kau telah menerima awaken ganda. Tapi itu tak merubah apapun, karena pengalaman bertarungku tidak sebanding denganmu. Taisik mulai serius. Ia mengeluarkan dua bilah pisaunya. Pergerakannya cepat, hampir tidak terlihat, tapi Jinwoo lagi-lagi bisa menangkisnya. Jinwoo mencoba menyerang, tapi pergerakannya kalah cepat dengan Taisik. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan cepat. Tuan Song dan Juhi hanya bisa terdiam dan tidak bisa melihat apa-apa. Taisik terus memprovokasi Jinwoo. Ia berkata, pergerakanmu cepat, tapi ini belum ada apa-apanya. Juhi dari belakang membantu Jinwoo. Kecepatan dan tenaganya kini meningkat. Pertarungan pun sekarang terlihat seimbang. Taisik merasa Juhi lagi-lagi mengganggu dan akan memberi serangan kepada Juhi. Tapi Tuan Song datang melindunginya. Jinwoo sempat lengah hingga akhirnya beberapa sayatan mengenai Jinwoo. Nafsu membunuh Taisik semakin tinggi. Hingga alarm dari sistem muncul, berisikan misi untuk membunuh orang yang membahayakan player. Jinwoo lalu berkata, ini baru dimulai. Sung Jinwoo kini sedang bertarung dengan seorang hunter berdarah dingin bernama Taisik. Sistem darurat muncul, berisikan misi untuk membunuh orang yang membahayakan nyawa player. Jinwoo berkata, kini tidak ada alasan lagi untuk tidak membunuhmu. Pertarungan super cepat terjadi. Bisa dibilang ini adalah pertarungan sesama hunter tipe assassin, yaitu hunter yang mengkhususkan diri pada kelincahan, kecepatan, dan permainan pisau. Skill sprint diaktifkan. Gerakan Jinwoo semakin cepat. Kali ini, Taisik tidak bisa menghindarinya. Taisik tergores. Skill paralisis diaktifkan. Skill blade juga diaktifkan. Di sana ia terdiam dan berkata, efek pisaumu menarik juga, tapi kau harus melihat juga skillku. Dari tubuhnya keluar cahaya. Efek racun berhasil dinetralisir. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Keberadaannya sekarang tidak terlihat. Jinwoo panik mencari keberadaannya. Beruntung Jinwoo masih bisa menangkis. Dengan tubuh yang tak terlihat, Taisik berkata, inilah skill terhebatku. Still, tak ada yang pernah selamat dari kemampuanku yang satu ini. Kaki Jinwoo tersayat, membuatnya tidak bisa bergerak. Taisik datang dan bersiap memberikan serangan terakhirnya. Tapi dengan cepat, skill recovery Jinwoo diaktifkan. Dengan sekejap mata, lukanya menghilang. Taisik lagi-lagi heran dengan kemampuannya. Jinwoo bangkit. Kini nalurinya semakin tajam.
Skill steal kembali dipakai, tapi kali ini Jinwoo berhasil menangkis semua arah serangan Taisik. Jinwoo tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan naluri membunuh dari Taisik yang membuatnya tahu kemana arah serangannya. Taisik menyerang tepat di depan. Jinwoo membuka matanya. Skill Bloodlust diaktifkan. Seketika tubuh Taisik terdiam. Ia sekarang berada di alam bawah sadarnya. Di sana ia melihat sebuah kegelapan tidak berujung. Taisik ketakutan dan dengan mudah Jinwoo berhasil menusuknya. Di ujung kematiannya Taisik berkata, "Siapa kau sebenarnya? Seorang hunter tipe assassin yang mempunyai kemampuan healer dan efek buruk. Aku tidak pernah mendengar tentang itu. Bayanganmu terhubung dengan kegelapan." Mulut besarnya terus mengoceh. Skill paralisis diaktifkan. Skill blade juga diaktifkan. Taisik lalu berhasil dikalahkan. Pesan dari sistem muncul, misi selesai, hadiah akan diberikan, sebuah item, lalu didapatkan Jinwoo. Itu adalah sebuah batu yang berisikan kekuatan lawan yang sudah dikalahkan. Dengan menghancurkan batu itu, skill yang tertanam dari batu ini akan diterima player. Setelah pertarungan selesai, Tuan Song dan Juhi menghampiri Jinwoo dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Tuan Song berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jinwoo bilang, "Aku akan mengalahkan bosnya dulu dan menutup Dongyeon ini selamanya." Tuan Song lalu berkata lagi, "Baiklah, aku akan menunggu di luar dan kita akan melaporkan ini ke serikat bersama-sama." Jinwoo beranjak dan tak diduga ada satu orang narapidana yang masih hidup dan pura-pura mati. Jinwoo lalu membawanya bersama ke ruangan bos. Jinwoo lalu berkata, "Tebuslah semua kelakuan jahatmu di sini. Aku tidak akan bawa orang kejam sepertimu keluar." Para goblin menyerangnya hingga tewas. Setelah itu dengan mudah Jinwoo mengalahkan bosnya. Dongyeon itu kini tertutup selamanya. Berita kematian Taisik langsung tersebar. Wakil ketua serikat datang ke lokasi dan bertanya hal apa yang sudah terjadi di dalam Dongyeon. Ia tak percaya seseorang seperti Taisik yang brutal itu bisa dikalahkan. Jinchil bertemu Jinwoo lagi dan hampir tidak mengenalinya karena perubahan fisiknya yang cukup jauh. Jinwoo melihat aura kekuatannya. Jinwoo bilang dalam hati, "Orang ini kuat, mungkin rank A. Aku yang sekarang tidak akan mampu melawannya." Jinchil di sana berkata, "Serikat sudah mengurus orang yang menyuruh Taisik untuk segera ditangkap. Maafkan anggota kami Taisik yang mencoba melukai kalian. Sungguh itu di luar pengawasan kami. Aku juga sekarang ingin tahu siapa yang telah membunuh Taisik di dalam Dongyeon." Jinwoo dalam hati berpikir, mungkin perjalanan bertarungnya harus sampai di sini dan harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Tapi dengan tegas Tuan Song berkata, "Akulah yang telah membunuh Taisik. Aku adalah hunter rank C, tapi aku dibantu oleh seorang hunter healer rank B." Jinchil lalu berkata, "Baiklah Tuan Song, sekarang ikutlah denganku bersama dengan yang lain untuk mengisi laporan penyidik." Jinwoo lalu sempat berbicara pada Tuan Song, "Kenapa kau berbohong dan melindungiku?" Tuan Song menjawab, "Aku berpikir kau memiliki alasan mengapa kau menyembunyikan kemampuanmu. Teruslah berjuang. Setidaknya inilah yang bisa kulakukan sebagai rasa terima kasihku, karena kau telah menyelamatkan nyawaku 2 kali." Sebelum para penyidik itu pergi, Jinchil berkata kepada Jinwoo, "Aku tidak akan mencurigai apa-apa darimu, tapi kau harus berhati-hati sekarang, karena mungkin nyawamu dan Jinho dalam bahaya. Karena seorang hunter yang bernama Wang Dongsu mungkin akan melakukan balas dendam kepada kalian karena mengetahui kakaknya telah terbunuh." Mereka semua selesai melakukan penyidikan. Sebelum mereka berpisah, Juhi ternyata masih menyimpan kenang-kenangan yang diberikan Jinwoo. Di sana ia mengembalikannya lagi. Di sana juga mereka sedikit bernostalgia. Juhi lalu berkata, "Aku adalah orang yang penakut untuk menjadi seorang hunter. Mulai sekarang, aku memutuskan pensiun dari dunia hunter dan akan kembali ke kampung halamanku. Aku berterima kasih banyak kepadamu karena telah menolongku." Di sana Jinwoo bisa menerima keputusannya. Juhi lalu mengucapkan salam perpisahan dan pergi meninggalkan Jinwoo. Rencana Jinwoo dan Jinho untuk membuat guild telah dimulai. Mereka berdua kini merekrut 8 hunter baru. Tanpa diduga, mereka semua adalah hunter yang bermasalah. Ada yang terluka, pemabuk, anak sekolahan, dan lain-lain. Hal itu membuat Jinwoo geleng-geleng kepala. Jinho lalu bilang kepada mereka, "Sekarang kalian hanya perlu menunggu di luar sampai kita berdua kembali dari dalam Dongyeon. Kalian hanya pelengkap syarat 10 hunter dari peraturan serikat. Sesuai kontrak, kalian masing-masing akan mendapatkan uang 3 juta won setiap raidnya. Dan jangan bilang siapapun mengenai apa yang kalian lihat dan dengar selama raid." Mereka semua bingung, apakah mereka benar-benar kuat karena berani masuk Dongyeon rank C hanya berdua. Mereka berdua masuk ke dalam Dongyeon, hunter sisanya menunggu di luar, dan dalam waktu yang singkat, mereka berhasil keluar Dongyeon. Para hunter yang menunggu di luar kaget melihat Dongyeon itu akan tertutup selamanya. Pertanda bos telah dikalahkan. Mereka tidak percaya melihat semua ini. Jinho dengan semangat bilang, "Ayo kita menuju 2 Dongyeon selanjutnya." Ternyata semua Dongyeon rank C telah dibeli oleh Jinho dari serikat dengan harga yang mahal. Jadi guild lain atau siapapun tidak mempunyai hak untuk memasukinya. Kelakuan Jinho sontak membuat geger orang-orang di departemen guild. Salah satunya adalah seorang penyidik hunter dari guild White Tiger. Ia berkata, "Apa-apaan semua ini? Cari tahu tentang mereka berdua." Setelah mengetahui tentang Sung Jinwoo, penyidik itu bilang ada yang tidak beres dengannya. Seperti apa kekuatannya? Ia berpikir ini bisa menjadi lahan bisnis. Dia pasti menyembunyikan kemampuan yang hebat. Dia berkata kepada asistennya, "Kita harus menemui Sung Jinwoo. Pertama, kita harus intai dirinya dulu."
Jinwoo melakukan raid keduanya. Di dalam Donggyeon kali ini, ia telah mempunyai skill steal berkat kemenangan melawan Taisik. Dengan mudah para monster itu dikalahkan, levelnya terus naik. Skill baru juga ia dapatkan, bernama Vital Strike. Ini merupakan skill aktif yang bisa mengincar dan memberikan serangan yang fatal pada area vital musuh. Skill baru yang kedua adalah Advanced Dagger Up, di mana akan menambah kemampuan berpisau dan meningkatkan serangan pada pisaunya. Semakin ia bertarung, semakin levelnya terus naik dan bertambah kuat. Para monster itu bahkan sekarang takut dengan hanya melihatnya saja. Sebuah pesan dari sistem muncul, berisikan tawaran untuk melakukan misi misterius. Jinwoo bertanya-tanya, misi apa ini sebenarnya? Karena tidak biasa mendapatkan ini. Levelnya kini 39, dengan sejumlah kekuatan yang terus meningkat. Dua orang penyelidik dari Guild White Tiger itu lalu sampai di tempat Red Jinwoo. Ia heran melihat hunter lainnya sedang bersantai-santai di luar. Ini lebih tepat disebut taman bermain. Seorang hunter bocah perempuan lalu berkata, "Kalian dilarang masuk ke sini. Kami hunter yang sedang menunggu ketua kami keluar dari Donggyeon." Dan tak lama, Jinwoo dan Jinho keluar dari dalam Donggyeon. Dan lagi-lagi, Donggyeon itu tertutup selamanya. Penyidik itu kaget dengan apa yang ia lihat. Instingnya tidak salah kepada Jinwoo. Dengan segera, penyelidik itu menghampiri Jinwoo dan berkenalan. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah kafe. Tanpa basa-basi, penyidik itu bilang, "Maukah kau bergabung dengan Guild White Tiger? Kita akan membayar 2 kali lipat dari yang diberikan Jinho." Jinwoo lalu berkata, "Apa kamu mampu membayar 600 miliar? Karena Jinho membayarku 300 miliar. Penyidik itu syok mendengar fakta itu dan bilang, "Itu di luar kemampuan kami." Jinwoo lalu pergi, tapi di sana ia curiga kenapa tiba-tiba dia mengajaknya bergabung. Ia mengaktifkan skill-skillnya dan menggores mukanya. Dengan tubuh tidak terlihat, Jinwoo bertanya, "Apa kau sudah menyelidiki tentangku? Apa yang kamu tahu?" Penyidik itu menjawab, "Aku menyadari kau mempunyai kekuatan yang hebat. Karena tidak mungkin secara kebetulan kau bisa selamat dari 3 peristiwa besar. Dan kau menyelesaikan Donggyeon Rengche dengan cepat. Jelas itu bukan kekuatan biasa. Kau pasti menyembunyikan kekuatanmu." Jinwoo lalu berkata, "Siapa yang mengetahui lagi tentangku?" Ia menjawab, "Hanya aku dan asistenku." Jinwoo lalu bilang lagi, "Aku tidak ingin orang lain tahu tentang kemampuanku. Kau harus merahasiakan semua ini." Ternyata kecepatan Jinwoo menyelesaikan Donggyeon membuat kegaduhan guild lain. Penyidik itu tidak bisa melakukan raid untuk anggotanya. Jinwoo lalu meminta maaf karena sudah melakukan kegaduhan. Ia lalu berniat untuk menjual 3 gerbang Rengche yang kita miliki dengan harga yang mahal. Dan dengan terpaksa, penyidik itu pun menyetujuinya. Jinwoo pergi, tapi sebelum itu, ia memberikan sebuah item untuk menyembuhkan luka di pipinya. Tak lama Jinwoo memberi pesan kepada penyidik itu, walaupun sempat kesal karena harus mengeluarkan uang untuk membeli Donggyeon, tapi itu sangat sebanding karena bisa mendapatkan nomor telepon Jinwoo. Jinwoo lalu teringat dengan misi misterius yang dia terima. Ia lalu pergi sendiri masuk ke dalam sebuah pegunungan. Sebuah gate yang berbeda dari umumnya muncul. Tanpa rasa ragu, ia memasukinya. Setelah melalui gerbang, kini ia berada di ruangan besar layaknya istana. Jinwoo dihadapkan dengan prajurit berpakaian besi. Pesan dari sistem muncul, Anda tidak dapat meninggalkan Donggyeon sebelum mengalahkan semua monster. Di area ini, obat, toko dari sistem akan terkunci. Tidak ada recovery setelah kenaikan level. Jinwoo berpikir, ia harus bisa mengatur energinya agar tidak habis. Jinwoo lalu melawan prajurit itu dengan mudah. Ia heran, kenapa bisa semudah itu dikalahkan? Tidak ada kemampuan spesial dari prajurit ini, hanya memiliki baju besi yang keras, dan pergerakannya pun lambat. Sebuah item didapatkan Jinwoo berupa baju besi yang bisa menambah kemampuan bertahan. Ia juga mendapat sebuah kantung berisi 30.000 emas setelah mengalahkan prajurit ini. Dari kejauhan, para prajurit itu terus berdatangan dengan jumlah yang banyak. Tanpa rasa ragu, Jinwoo mulai menyerang. Jinwoo dikagetkan dengan sebuah serangan tidak terlihat. Ia terkejut, ternyata ada juga monster bertipe assassin yang memiliki kemampuan steal. Ia berkata, "Ini sangat merepotkan." Dari arah atas, juga kini telah datang penyihir dengan kekuatan api. Jinwoo semakin panik. Dari arah yang berbeda, terlihat juga para pemanah yang siap menyerang Jinwoo dari jauh. Jinwoo lalu merasa tempat ini sangat berbahaya. Tapi ia tidak ada pilihan selain harus mengalahkan mereka semua. Sejenak Jinwoo berpikir, ia harus menggunakan skill yang berbeda untuk setiap monster agar lebih efisien dalam setiap serangannya. Skill Vitality Strike untuk penyihir, Strength untuk ksatria, Sense untuk assassin, kelincahan untuk pemanah. Jinwoo kelabakan karena ia harus cerdas dan cepat memanfaatkan skillnya dalam pertarungan kali ini. Dan penyesalan menghinggapi Jinwoo karena ia tidak terlalu sering menambahkan poin yang diberikan sistem untuk kepintaran. Jinwoo memulai serangannya. Beberapa monster berhasil ia tumbangkan. Semakin lama ia bertarung, semakin ia kehabisan energi. Dan monster-monster yang harus dihadapinya tak kunjung juga cepat bisa dikalahkan. Bahkan saat Jinwoo hendak tidur untuk memulihkan energinya, mereka tidak memberi kesempatan. Dengan energi yang tersisa 66 dengan susah payah, Jinwoo berhasil mengalahkan semua monster yang menyerang secara bersamaan. Sistem lalu memberinya mineral untuk mengatasi kelelahannya, dan beberapa item didapatkan Jinwoo dalam pertarungan kali ini. Ia juga mendapatkan emas yang melimpah.
Dengan stamina yang sudah pulih, ia terus berjalan dan tiba di sebuah gerbang di mana ia merasakan hawa dingin yang membuat jiwanya merinding. Ia membukanya. Ia sadar, sekarang ia tengah berada di ruangan raja. Seorang prajurit berbaju besi merah datang menyambut. Itu adalah penjaga ruangan ini. Melihat prajurit di hadapannya, Jinwoo teringat sensasi menakutkan saat berada di Dungeon Ganda. Ksatria itu bernama Blood Red Commander Igris, seorang monster ksatria yang melindungi kursi kosong. Jinwoo menatapnya dan merasakan aura kekuatan yang tinggi pada ksatria ini. Ksatria itu datang menyerang. Jinwoo berhasil menghindar. Satu tebasan pedangnya bisa menghancurkan tiang yang kokoh. Jinwoo menyerang dengan dagger, tapi tak mampu menembus baju besinya. Ksatria itu kembali melawan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beruntung Jinwoo berhasil menghindarinya, tapi pergerakan ksatria itu cepat. Jinwoo mulai kewalahan dan berkata, ksatria ini memiliki kecepatan, kekuatan, dan pertahanan yang kuat. Jinwoo berpikir, jika dagger tidak bisa melukainya, jalan satu-satunya adalah beradu kekuatan. Dari jauh ksatria itu juga menyimpan pedangnya. Kini, mereka berdua bertarung secara adil gaya ksatria. Ksatria itu datang menyerang. Pergerakannya cepat, Jinwoo bahkan tak sempat menghindar. Tubuh Jinwoo dilempar dengan keras. Bertubi-tubi Jinwoo diserang. Sebuah ledakan besar terjadi. Ia kesakitan dan berkata, dia kuat walaupun tanpa pedang. Jinwoo mencoba menyerang dengan kecepatannya. Skill sprint diaktifkan, tapi pukulannya tidak berarti apa-apa. Ksatria itu juga bisa mengimbangi kecepatan Jinwoo. Jinwoo mulai terdesak, tapi masih bisa melawan. Kaki Jinwoo berhasil dipegang, dan Jinwoo dipukul dengan keras hingga tubuhnya terlempar jauh dan jatuh di atas kursi raja. Hati kecilnya berkata, mungkinkah ini akhir dari hidupku? Ksatria itu kini tengah berada di dekatnya. Dengan skillnya, ia mengambil pedang yang tertancap jauh. Pedangnya kini sudah di tangan dengan leher Jinwoo di hadapannya. Tapi dengan cepat, Jinwoo menahan dengan skill yang diberikan pada tangannya. Skill itu bisa mengurangi serangan fisik yang diterima oleh tangan. Dengan cepat ia mengeluarkan dagger dan menusuk di sebelah matanya. Segera Jinwoo mendorongnya. Ksatria itu berhasil mencabut dagger dari matanya. Tapi dengan skill Jinwoo bisa menghilangkan dagger itu dan mengembalikan ke tangannya. Jinwoo lalu menusuk leher ksatria tersebut dengan kombinasi skill Vital Strike, dan dengan semua kekuatannya, ia terus menekan daggernya hingga dalam. Ksatria itu pun tak mampu melawan lagi. Pesan dari sistem muncul, ksatria berhasil dikalahkan. Levelnya terus naik. Selesai pertarungan, Jinwoo gemetar. Ia berkata, hampir saja aku mati di sini. Hanya keberuntunganku yang bisa mengalahkannya, karena secara teknik, aku kalah jauh darinya. Beberapa item juga didapatkan setelah mengalahkan ksatria ini. Pertama, ia mendapatkan sebuah item bernama Red Knight Helmet. Item itu bisa mengurangi serangan yang diterima kepala, dan juga bisa menambah stamina dan kekuatan. Kedua, ia mendapatkan sebuah batu rune dengan skill Dominator Touch, di mana itu bisa mengontrol barang tanpa menyentuhnya. Ketiga, Jinwoo mendapatkan emas yang melimpah. Dan satu lagi, ia mendapatkan sebuah Hearthstone yang bisa digunakan untuk meninggalkan Dungeon yang sedang ia jalani. Jinwoo heran, kenapa ia mendapatkan Hearthstone? Ia berpikir, ksatria ini ternyata bukan bos dari Dungeon ini. Pasti ada yang lebih kuat. Situasi sulit akan dihadapinya. Belum sempat ia beristirahat, Jinwoo dikagetkan dengan sebuah gate misterius di hadapannya. Sebuah pesan dari sistem muncul, berisikan misi perubahan job akan dimulai. Semakin lama bertahan, semakin banyak poin yang didapat dan menempatkan Anda pada job yang semakin tinggi. Waktu langsung dijalankan oleh sistem. Sesosok monster keluar dari dalam gate. Itu adalah seorang prajurit, tidak hanya satu. Ternyata terus-menerus para prajurit itu keluar dari dalam gate. Karena ini hanya misi bertahan, Jinwoo berpikir tidak harus melawannya. Skill steal diaktifkan. Ia berniat bersembunyi. Tapi tadi duga, di sana ada juga seorang penyihir yang bisa menggunakan skill deteksi. Keberadaan Jinwoo diketahui. Hunter prajurit lalu menyerang. Jinwoo memberikan pukulan keras. Skill Bloodlust diaktifkan. Efek itu bekerja. Ia mempunyai 1 menit sebelum efek itu hilang. Ia berpikir, ini kesempatan yang bagus untuk mengalahkan banyak monster. Walaupun sudah banyak monster yang ia kalahkan, tapi prajurit yang keluar dari dalam gate lebih cepat datang daripada jumlah prajurit yang Jinwoo kalahkan. Di sana Jinwoo kewalahan. Dalam kepanikannya ia berkata, aku telah salah meremehkan misi kali ini. Ini terlalu berbahaya. Ia juga kaget karena waktu yang ia dapat baru 5 menit. Jinwoo sekarang di situasi yang sulit. Ia lalu memutuskan untuk menggunakan Hearthstone agar bisa keluar dari Dungeon. Tapi para prajurit di sana tidak memberinya kesempatan. Hearthstone itu terlepas dari genggaman Jinwoo. Sekarang ia terbaring di hadapan pasukan prajurit. Bukan Jinwoo namanya jika harus berakhir seperti ini. Dengan segera ia bangkit. Kemudian ia melompat dan menumbangkan beberapa prajurit. Tapi tetap saja, masih banyak prajurit yang harus ia kalahkan. Mentalnya mulai menurun. Sejenak ia teringat perjalanan bertarungnya dahulu, di mana sebutan hunter paling lemah selalu disematkan padanya. Ia merasa selalu menjadi orang yang direndahkan. Dalam kegelapan hatinya, tiba-tiba sosok Jinwoo yang lemah muncul di hadapannya. Sosok itu berkata, mengapa kau yang dahulu terus memaksa bertarung dan selalu di posisi pada ambang kematian?
Jinwoo kaget melihat ia bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Sosok itu berkata lagi, penampilanmu memang berubah dan bertambah kuat, tapi di sini kau masih seorang pecundang, dan pada akhirnya kau akan kembali merasakan di posisi di ambang kematian lagi. Para prajurit terus mengajar Jinwoo secara brutal. Energi yang sudah berkurang dan jumlah monster yang terus bertambah membuat Jinwoo bisa dikalahkan. Jinwoo di sana hanya bisa tergeletak dengan setengah kesadarannya. Seorang prajurit siap untuk memberikan serangan terakhir kepadanya. Jinwoo merasakan lagi di posisi saat berada di Dongyeon Ganda. Jinwoo sekarang tidak bisa berbuat apa-apa dan diambang kematian. Alarm dari sistem muncul, bersihkan hukuman karena tidak menyelesaikan misi harian. Waktu terhitung mundur. Sosok Jinwoo yang lemah itu kesal dan berkata, kau beruntung kali ini. 1 detik sebelum prajurit memberikan serangan terakhirnya, misi hukuman dimulai. Jinwoo pun berhasil selamat dari kematiannya. Saat sadar, kini ia tengah berada di gurun pasir. Sontak ia terkejut mengetahui situasi kali ini. Ia baru ingat, hari ini ia belum menyelesaikan misi hariannya. Dalam diamnya ia bersyukur dan lagi-lagi merasa menjadi orang yang beruntung. Di tempat ini, store dari sistemnya bisa digunakan. Jinwoo langsung membeli item untuk memulihkan kondisinya. Dengan semangat ia berkata, ini kesempatan yang baik untuk bisa meningkatkan level sebelum kembali ke Dongyeon yang mengerikan itu. Alarm dari sistem muncul, berisikan misi untuk bertahan selama 4 jam dari serangan monster. Berbeda saat pertama kali ia datang kemari, ia hanya terus berlari dan bersembunyi. Kali ini, ia melawan semua monster kelabang raksasa yang terus muncul di hadapannya. Dengan semua skill yang ia punya, monster kelabang itu dengan mudah dikalahkan. Levelnya naik dengan pesat. Waktu menyisakan 3 menit sebelum ia kembali ke Dongyeon mengerikan tersebut. Ia berpikir, dagger rakasa tidak terlalu efisien digunakan. Ia butuh sesuatu untuk mengalahkan para prajurit. Ia membuka store pada sistem dan mencari sebuah senjata. Di sana, ia menemukan senjata bernama Night Killer. Dengan emas yang melimpah, harga yang mahal tidak menjadi masalah. Sebuah dagger pun didapatkan Jinwoo. Efek dari senjata ini akan menambah serangan sebanyak 25% saat digunakan pada musuh dengan baju baja. Ia juga membeli bandage untuk mengikat tangannya dengan dagger agar tidak terlepas. Ia lalu mengeluarkan batu rune yang baru saja ia dapatkan. Jinwoo berpikir, ini akan sangat berguna. Kemudian ia menghancurkan batu tersebut. Kini skill baru bernama Dominator Touch diperolehnya, di mana efek dari skill ini bisa mengontrol barang tanpa menyentuhnya. Misi hukuman telah berakhir. Kini Jinwoo kembali ke Dongyeon tersebut. Di sana, ia langsung dihadapkan dengan pasukan prajurit dengan jumlah yang telah bertambah. Para prajurit mulai menyerang. Dengan level dan skill yang sudah meningkat, ditambah dengan dagger barunya, para prajurit di sana kini dengan mudah dikalahkan. Di sela pertarungan Jinwoo berpikir, kenapa levelnya tidak naik walaupun sudah banyak prajurit yang ia kalahkan. Ada yang aneh dengan pertarungan ini. Ia merasa hanya prajurit saja yang menyerangnya. Ini pasti sebuah sihir. Sesaat ia melihat gate-nya dan sadar, ini adalah sihir pemanggilan. Sebanyak apapun aku mengalahkan prajurit ini, tidak akan ada habisnya. Aku harus mencari pemanggil itu. Di sela pertarungannya dengan prajurit, ia melihat seorang penyihir dari arah jauh. Jinwoo berkata, penyihir itu pasti adalah pemanggilnya. Skill steal diaktifkan. Skill baru lalu digunakan Jinwoo bernama Dagger Throw. Dengan akurat, daggernya berhasil mengenai penyihir. Beberapa prajurit tumbang dengan sendirinya. Jinwoo lalu bersembunyi dengan skill stealnya, tapi para penyihir berhasil menemukannya dengan skill detection. Dan tanpa disadari penyihir, detektornya membuat Jinwoo juga bisa merasakan hawa keberadaannya. 5 penyihir terlihat oleh Jinwoo. Skill Dominator Touch diaktifkan, daggernya kembali ke tangan. 1 orang penyihir berhasil didekati, semangat bertarungnya semakin membara. Para penyihir yang lain terus bersembunyi di balik para prajurit. Tanpa rasa takut, Jinwoo melawan prajurit yang menghadangnya. Skill Dominator Touch diaktifkan pada prajurit, sebuah efek yang menakutkan. Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Kombinasi dari beberapa skillnya membuat sebagian besar dari prajurit berhasil ditumbangkan. 1 penyihir berhasil ditemukan lagi. Skill Dominator Touch diaktifkan. Penyihir itu berhasil tertarik. 1 tebasan berhasil mengalahkannya. 3 penyihir yang bersembunyi lalu menggabungkan kekuatannya. Para prajurit disatukan menjadi 1 monster raksasa atau golem. 1 serangan golem itu bisa membuat ledakan yang besar. Jinwoo berhasil menghindar. Dalam kepulan asap, Jinwoo keluar dan berlari. Di sana ia menemukan 3 sisa penyihirnya. Dengan kecepatannya, Jinwoo memberikan 1 tebasan yang membuat 3 penyihir bisa dikalahkan langsung. Semua prajurit tumbang dengan sendirinya. Pesan dari sistem muncul, semua monster sudah dikalahkan. Misi berakhir dan berhasil bertahan selama 4,5 jam. Sistem akan menganalisa pertarungan dan memberi job yang cocok. Jinwoo berpikir, ia pasti akan mendapatkan job sebagai seorang assassin, karena ia mempunyai kecepatan dan seorang hunter yang menggunakan dagger untuk bertarung. Sistem itu tak memberi pilihan job dan terus menganalisa. Jinwoo terus menebak-nebak job seperti apa yang akan diterima. Sistem selesai menganalisa dan memberi pesan. Kemanapun player pergi, sang penyambut nyawa mengikuti. Jalan bertarung player dipenuhi mayat dan darah. Player memiliki kekuatan menghabisi musuh seorang diri.
Keinginan yang cukup membara untuk memanggil mereka yang telah mati. Semua pasukan kematian akan mengikuti perintahmu dan membentuk hukum dan jalanmu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jobmu adalah necromancer atau pasukan kematian. Jinwoo shock dengan semua ini. Ia berkata, job macam apa ini? Tidak ada hubungannya dengan kemampuan dan pengalaman bertarungnya. Necromancer adalah sebuah kelas di dalam kategori magi atau penyihir. Kemampuan seorang necromancer dapat memanggil monster dari alam lain dan membentuk sebuah pasukan sendiri sesuai keinginan. Jinwoo berkata dalam hati, tipe Hunter Necromancer adalah tipe yang hampir sepenuhnya menyerahkan pertarungan kepada pasukan monsternya. Seharusnya skill dan level yang ia dapatkan sekarang mengarah kepada job seorang assassin. Tapi kenapa sistem memberikan ini? Jinwoo mencoba tenang dan mendinginkan kepala. Ia berpikir sisi positif, jika ia ambil job ini, mungkin aku bisa membuat pasukan sendiri seperti yang dikatakan sistem. Tapi itu tak akan membuat monster yang dipanggil bertambah kuat. Status level yang selama ini aku taikan jadi tidak berguna. Sistem memberi pilihan, diterima atau tidak. Jinwoo menolaknya. Sistem lalu membalas, Necromancer adalah sebuah hidden class atau kelas tersembunyi, yakin untuk menolak. Jinwoo kembali berpikir, jika itu merupakan hidden class, itu adalah kemampuan yang unik dan jarang. Itu bisa menjadi kemampuan yang kuat. Ia tahu, seorang Hunter rank S bernama Baek Yunho dari Guild White Tiger bisa dibilang masuk ke dalam Hunter hidden class. Karena dia mempunyai kekuatan yang unik, tubuhnya bisa berubah menjadi binatang buas. Para hunter dengan hidden class dipekerjakan dengan will besar dan mempunyai kekuasaan di sana. Jinwoo masih bimbang. Ia melihat mayat seorang penyihir dan berpikir lagi, penyihir ini mempunyai skill seperti necromancer, tapi tidak mempunyai skill bertarung yang baik. Sedangkan sistem ini terus mengarahkanku agar meningkatkan skill bertarung. Itu artinya, makhluk yang dipanggil kemungkinan juga bisa bertambah kuat dan naik level seperti diriku. Jika itu benar, ini bukan lagi solo leveling nantinya. Pesan dari sistem muncul, berisikan, jobmu telah terpilih, seorang necromancer. Berdasarkan poin yang didapat dari misi bertahan kali ini, kau akan dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi. Kau telah melampaui perkiraan waktu, poin ditambahkan. Tidak menggunakan hearthstone, poin ditambahkan. HP di atas 50%, poin ditambahkan. Semua musuh telah dibunuh, poin ditambahkan. Total poin yang dikumpulkan melebihi ekspektasi. Kau akan dipromosikan dari Necromancer menjadi Shadow Monarch atau Raja Bayangan. Jinwoo terkejut, dengan akumulasi poinnya bisa membuatnya dengan instan naik kelas. Seketika aura hitam menyelimuti tubuh Jinwoo. Pesan dari sistem muncul. Statusnya sekarang adalah seorang Shadow Monarch atau Raja Bayangan dengan gelar seseorang yang telah melewati kesengsaraan. Dengan status dari jobnya, sekarang Jinwoo bisa merasakan aura dari seorang mayat. Ia mulai mendengar jeritan kesakitan dari para mayat. Sistem mengarahkan ke mayat prajurit. Tertulis, Shadow Extraction bisa dipakai pada target ini. Jinwoo berpikir, itu pasti adalah skill yang digunakan untuk membuat mayat menjadi makhluk panggilan. Berikan sebuah perintah atau ucapan untuk menggunakan skill Shadow Extraction. Jinwoo lalu berkata, bangkitlah. Seketika para mayat itu mengeluarkan aura hitam dari dalam tubuhnya. Aura itu berkumpul dan berubah wujud. Sebuah wujud tanpa nyawa dengan skill yang sama saat masih hidup. Mereka ini disebut prajurit bayangan. Hebatnya dari prajurit bayangan ini, mereka akan terus beregenerasi jika dikalahkan. Mana tahu energi dari player akan diambil untuk mengeluarkan pasukan bayangan. Para prajurit berhasil diekstrak. Penyihir pun berhasil diekstrak. Total 30 prajurit bayangan kini menjadi pasukannya. Sistem muncul, Anda sudah mencapai maksimal Shadow Extraction sebanyak 30. Jinwoo lalu teringat Kesatria Merah. Ia berkata, apakah dia bisa diekstrak? Sistem memberitahunya kalau target ini bisa diekstrak. Jika ingin menggunakannya pada target ini, kau harus melepas pasukan bayangan yang lain dengan sebuah skill bernama Extraction Cancel. Bayangan yang telah di-Extraction Cancel akan dikirim ke alam baka. Jinwoo lalu menghampiri bayangan prajurit. Di sana ia berkata, aku akan melepaskan 11 prajurit terlemah. Aku minta maaf sudah memanggilmu. 11 bayangan di-Extraction Cancel. Jinwoo lalu menghampiri mayat Kesatria Merah. Ia berkata, bangkitlah. Aura hitam yang besar keluar darinya dan mengenai Jinwoo. Kesatria itu menolak. Bayangan gagal diekstrak, 2 kesempatan ekstrak tersisa. Jinwoo berkata, ini sulit karena monster ini memiliki level yang lebih tinggi dari para prajurit tadi dan waktu matinya juga sudah lama. Kesempatan kedua dipakai, bangkitlah. Lagi-lagi Kesatria menolak. Jinwoo berpikir keras, lalu ia melihat kursi kosong di ruangan ini dan berpikir dia adalah seorang kesatria yang setia pada tuannya walaupun sudah tiada. Jinwoo lalu berkata kepadanya, berhenti melindungi kursi seseorang yang telah pergi dan cobalah lindungi aku, orang yang berada di depanmu. Bangkitlah. Sebuah aura hitam dengan kekuatan yang besar keluar dari tubuh kesatria itu. Sebuah tangan dengan cakar yang hitam dan aura kekuatan yang besar. Kesatria itu berhasil diekstrak. Jinwoo tersenyum dan berkata, sekarang namamu Igris. Pesan dari sistem muncul, bayangan ini telah di-upgrade. Level bayangan ini menjadi 7.
Para pasukan bayangan itu berkumpul dan menunduk kepada Jinwoo. Jinwoo takjub dengan apa yang ia punya sekarang. Ia lalu berkata kepada mereka, "Jaga diriku baik-baik." Selesai misi tersebut, Jinwoo langsung pulang ke rumahnya. Ia terlihat kurang tidur. Lagi anak-anak tidur, Jin-ah menelepon karena hari ini Jinwoo disuruh menemui gurunya. Sebelum ke sana, Jinwoo mampir dulu ke salon. Lalu mampir juga ke bank untuk membuka rekening baru. Kini keuangan Jinwoo sudah membaik. Setelah itu, Jinwoo langsung ke sekolah dengan penampilan rambut barunya. Semua murid perempuan sekarang terkesima melihat karismanya. Jinwoo lalu menemui guru Jin-ah. Mereka sedikit ngobrol tentang Jin-ah yang akan mengambil jurusan kesehatan setelah lulus sekolah. Guru itu juga mengetahui kalau Jinwoo adalah seorang hunter. Ia bermaksud meminta tolong kepada Jinwoo karena salah satu muridnya yang juga teman Jin-ah adalah seorang hunter. Dia terlalu terobsesi, sampai-sampai dia tidak mau masuk sekolah lagi dan fokus berburu untuk mendapatkan banyak uang. Guru itu ingin Jinwoo untuk membujuknya agar menyelesaikan dulu sekolahnya sampai lulus. Namanya Hang Son-i, ia adalah seorang hunter rank E. Jinwoo lalu teringat kalau pada timnya ada seorang anak sekolah juga. Di suatu tempat mereka bertemu, Jinwoo lalu berkata, "Korea memang sempit." Gadis itu menjawab, "Apa yang ketua lakukan di sini?" "Aku kakaknya Jin-ah, kau pasti Hang Song-i. Gurumu sudah menyuruhku untuk menasehatimu." Song-i bilang lagi, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan guruku padamu, tapi aku tidak berencana untuk kembali lagi ke sekolah, dan aku akan terus berburu." Jinwoo lalu menasehatinya, "Seorang antaranya sepertimu tidak akan berguna dalam raid. Kamu perlu senjata sihir yang mahal untuk bertarung. Kau akan mati kalau hanya dengan tangan kosong. Peralatan bertarung juga mahal dan cepat rusak. Kau tak akan mampu membelinya. Dunia hunter bukan bisnis yang menyenangkan untuk mendapatkan uang." Song-i sedikit ngegas. Ia menjawab, "Cukup ocehanmu ketua, kau juga hunter rank E, tapi kau terus bertarung. Anak ini keras kepala, tak cukup dengan hanya berbicara." Jinwoo lalu berkata, "Ayo sekarang ikutlah denganku. Aku akan membuatmu menjadi hunter yang hebat." Di sisi lain, Wang Dongsu kini sudah tiba di Korea. Di bandara, ia langsung disambut Jin Chul. Dongsu yang arogan lalu berkata, "Bisnis apa yang membuat wakil ketua pengawas sampai menyambutku?" Jin Chul menjawab, "Sudah menjadi tugasku sebagai departemen pengawas untuk mengawasimu. Apalagi kau seorang hunter rank S yang baru tiba di Korea." Dengan sombong, Dongsu berkata, "Jadi kau masih bekerja sebagai tangan kanan Gokun Heo? Kalau aku jadi kau, aku akan memotong tangannya. Lagian aku tidak akan lama di sini. Setelah urusanku selesai, aku akan segera kembali ke Amerika." Jin Chul bertanya, "Apakah itu menyangkut hunter rank E bernama Sung Jinwoo dan hunter rank D bernama Yo Jinho? Kalau iya, apa kau bisa menghentikanku?" Jin Chul tidak bisa menjawab. Ia teringat tragedi masa dulu, di mana Wang Dongsu dan kakaknya dulu sering raid bersama. Tim pengawas mencurigai, dahulu mereka telah banyak membunuh hunter, tapi mereka bisa lepas dari hukum, karena tidak adanya bukti, dan tak ada yang bisa menghentikan Dongsu. Mereka berdua adalah orang yang gila dengan harta, terutama Dongsu. Ia memutuskan pergi dan bergabung sebagai hunter di sebuah guild bernama Scavenger di Amerika. Semua itu semata-mata hanya karena uang. Jinche dalam hatinya berkata, mereka adalah sampah yang menyebalkan. Kembali ke cerita Jinwoo, sekarang ia mengajak Song-i bertemu dengan pengawas dari White Tiger lagi. Penyidik itu bernama Ahang. Dengan senang hati, ia menuruti permintaan Jinwoo yang ingin ikut raid bersama para anggotanya. Dalam hatinya Ahang berkata, walaupun dia bilang ingin melatih anggota timnya, tapi ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan guild White Tiger. Aku berharap Jinwoo bisa tertarik dan mau bergabung. Raid yang akan mereka lalui kali ini adalah rank C. Raid kali ini dipimpin oleh seorang hunter rank A tipe tank bernama Kim Chul. Total 14 hunter dalam raid kali ini. Dengan semangat Song-i berkata, "Ayo kita segera masuk." Jinwoo dalam hati berkata, "Kau akan tahu perbedaan antara hunter lain dengan dirimu nanti." Dengan semangat yang membara, Kim Chul berkata, "Di sini bukan untuk piknik, tetap serius. Ayo kita masuk." Mereka masuk ke dalam dungeon. Di sana Jinwoo merasakan ada yang tidak beres dengan gate kali ini. Gate itu tiba-tiba berubah menjadi merah. Ahan dari luar terkejut dan merasakan kekuatan yang besar. Mereka menyadari gate ini telah berubah menjadi gerbang merah. Ini sangat berbahaya. Ahan segera menelpon ketua guild untuk meminta bantuan. Di kantornya, ketua guild White Tiger bernama Baek Yonho yang seorang hunter rank S berkata, "Aku akan ke sana untuk memeriksanya." Di sisi lain, Dongsu kini sedang berada di dalam mobil bersama Jin Chul. Jin Chul berkata, "Kau mau kemana sekarang?" Dongsu menjawab, "Aku ingin pergi ke sebuah dungeon. Aku dapat berita, Sung Jinwoo masuk ke dalam sebuah dungeon. Kita akan ke sana, dan kau jangan pernah menghalangiku." Jin Chul tidak bisa menolak karena ia tahu risiko jika berurusan dengan Dongsu. Yonho tiba lebih dulu. Ia kaget melihat kejadian langka ini. Ia berkata, "Ini benar-benar gerbang merah. Aku juga tidak dapat menembusnya karena gate ini tertutup oleh kekuatan yang besar. Sekarang kita hanya bisa menunggu." Dia bertanya kepada Ahan, "Siapa saja yang ada di dalam?" Ahan menjawab, 12 hunter dengan ketua Kim Chul dan 2 orang hunter rank E bernama Sung Jinwoo dan anggotanya. Sung Jinwoo adalah hunter incaranku untuk bisa bergabung dengan guild kita. Ini baru spekulasiku, tapi aku sadar Jinwoo mempunyai kekuatan yang hebat yang ia sembunyikan.
Tak lama Dongsu dan Cincel juga tiba di lokasi. Sontak yang lain kaget melihat kedatangan Dongsu. Dongsu berkata, lama tidak berjumpa Yonho. Jadi Hunter bernama Sung Jinwoo masuk ke dalam guildmu. Apa yang kau pikirkan saat mengajaknya bergabung? Hunter itu tidak berguna. Yonho merasa ia mengganggu. Ia berubah wujud dan berkata, aku tidak tahu maksudmu, tapi pergilah. Dongsu lalu menghampiri gerbang merah. Ia kesal karena sudah jauh-jauh dan terhalang oleh gerbang merah untuk bisa bertemu dengan Jinwoo. Ia lalu berkata, sayang sekali, aku tidak sempat melihat mayat Sung Jinwoo. Mereka semua pasti akan mati di sana. Yonho penasaran. Dalam hatinya ia berkata, siapa sebenarnya Sung Jinwoo? Kenapa orang-orang hebat mengetahuinya? Tapi sekarang, aku lebih mengkhawatirkan anggotaku karena ini gerbang merah. Mungkin di dalam dungeon ini, bisa saja padang gurun dengan suhu panas, atau hutan yang dipenuhi dengan monster beracun. Bahkan bisa saja area bersalju dengan suhu ekstrim. Para hunter yang masuk ke dalam dungeon semuanya kaget dengan situasinya sekarang. Mereka kini tengah berada di area hutan dengan salju dan suhu yang ekstrim. Gerbang yang mereka lalui kini telah menghilang. Sebuah serangan mendadak dilancarkan. Beruntung Jinwoo berhasil menahannya. Satu orang hunter terkena serangan. Semua panik. Jinwoo tidak merasakan hawa monster di dekatnya. Ini pasti sangat jauh. Para hunter lain lalu melihat dua sosok dari atas pohon. Mereka adalah pemanah dari golongan Elf S. Jinwoo lalu menyadari sesuatu. Mereka mempunyai mata yang tajam. Mereka juga cerdas, karena mereka bisa mengetahui hunter yang lemah di sini. Mereka hanya mengincar hunter terlemah. Elf itu hendak menyerang lagi. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatannya. Para elf menyadari kekuatan besar Jinwoo. Lalu mereka memutuskan untuk pergi. Kim Chul dengan tegas berkata, sekarang kita terdampar, dan di situasi yang sulit. Gate yang kita lalui adalah gerbang merah. Pilihan kita hanya bertahan sampai gate-nya terbuka sendiri atau mengalahkan pemimpin dari tempat ini. Mungkin kita harus menunggu berbulan-bulan untuk gate-nya terbuka lagi. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Walaupun aku kuat, aku akan susah mengontrol orang dengan jumlah banyak. Untuk itu, kita akan membentuk tim dan berpisah. Jinwoo dan para hunter lain kaget mendengar perkataannya. Mereka lalu saling berebut untuk masuk ke timnya Kim Chul. Mereka berpikir akan aman jika bergabung dengannya. Tapi Kim Chul tidak mau membawa hunter yang lemah. Hunter yang lemah hanya akan menjadi beban. Seorang hunter wanita memilih untuk bergabung dengan Jinwoo. Di sana ia berkata kepada Jinwoo, kamu bukan seorang rank E, aku melihatnya. Tim itu lalu terbagi dua. Tim Kim Chul memutuskan untuk mengikuti jalan, dan tim Jinwoo memilih untuk masuk ke dalam hutan. Kim Chul di sela perjalanannya berkata dalam hati, tidak ada harapan hidup untuk tim satunya. Mereka tidak akan bisa melawan monster yang ada di sini. Semoga kalian bernasib baik. Tidak berselang lama, seekor beruang es kini berada di hadapan mereka. Dengan semangat ia berkata, ayo serang kami. Beruang itu menyerang. Kim Chul menahan dengan tameng kebanggaannya. Cakar beruang bengkok. Satu tebasan kampaknya mampu menumbangkan beruang tersebut. Ia juga membunuh beberapa beruang hanya seorang diri. Para hunter yang lain senang dan berkata, kita tidak akan mati jika bersama Kim Chul. Ia adalah hunter yang hebat. Tim Jinwoo masuk ke dalam hutan, di mana tempat ini merupakan teritori dari beruang es. Perempuan itu bernama Hejin. Hejin lalu berkata kepada Jinwoo, seharusnya kita jangan masuk ke dalam hutan. Kita harus segera kembali. Ini terlalu berbahaya. Kenapa kau memutuskan untuk masuk ke dalam hutan? Jinwoo menjawab, karena ini teritori beruang es, kita hanya perlu mencemaskan beruang es. Beruang lebih mudah dibandingkan harus berhadapan dengan para elf. Jinwoo lalu memberi anggotanya pakaian hangat. Para hunter lain kaget. Siapa kau sebenarnya? Kenapa bisa menggunakan sihir itu? Di sela obrolan, seekor beruang es muncul di hadapan mereka. Hejin maju dan berkata, aku akan mengalihkannya. Kalian cari celah untuk bisa menumbangkan beruang ini. Jinwoo lalu maju dan berkata, akan kukatakan dengan jelas, aku akan berburu monster itu seorang diri. Kalian tonton saja. Beruang itu menyerang. Jinwoo melompat. Dengan status barunya dan level yang terus meningkat, satu pukulan dengan tangan kosongnya sudah cukup untuk menumbangkan beruang tersebut. Para hunter yang lain tercengang melihatnya. Levelnya naik. Daging beruang menjadi santapan mereka. Mereka kini merasa beruntung karena berada di tim Jinwoo. Beberapa beruang bahkan bisa dikalahkan hanya dengan tangan kosong. Di sela obrolan, Jinwoo pamit untuk pergi latihan karena ia belum menyelesaikan misi hariannya. Setelah menyelesaikan misi harian, ia berkata, ini saatnya berburu. Sekarang Jinwoo mendatangi sarang para beruang. Di sana ia langsung disambut dengan sekumpulan beruang es. Tanpa gemetar, Jinwoo berkata, keluarlah. Bayangan Jinwoo melebar. Dari bayangannya, para prajurit bayangan keluar. Jinwoo berkata lagi, ini misi pertama kalian. Majulah. Para beruang datang menyerang. Beberapa tebasan dari prajurit bayangan dengan mudah menumbangkan para beruang. Jinwoo terkesan dan berkata, kekuatan mereka mengagumkan. Walau para prajurit bayangan berhasil dikalahkan, para prajurit itu akan beregenerasi terus-menerus secara cepat, asalkan Jinwoo mempunyai cukup mana untuk memanggilnya. Jinwoo lagi-lagi kagum dan bilang, regenerasi mereka sangat gila. Itu hampir setara dengan keabadian. Di sela pertarungan, satu beruang berukuran paling besar datang. Itu adalah pimpinannya. Prajurit bayangan Jinwoo dihancurkan dengan mudah.
Jinwoo tersenyum dan berkata, Igris, majulah. Igris mulai menyerang. Ia menebas kaki beruang dengan cepat. Pergerakannya cepat dan lincah. Igris menusuk tangan beruang, lalu menyayatnya. Pergerakan dan kemampuan pedangnya sangat menakutkan. Jinwoo tercengang melihatnya. Ia berkata dalam hati, aku tidak punya peluang untuk hidup jika dulu Igris menggunakan pedangnya. Bertubi-tubi Igris menyerangnya dari segala arah. Sekarang beruang tidak berdaya. Serangan terakhir Igris berhasil menebas kepalanya hingga terlepas. Igris lalu membawa kepala beruang tersebut kepada Jinwoo. Jinwoo lalu berkata, kau melakukan dengan baik. Jinwoo mendekati mayat para beruang. Di sana ia berkata, bangkitlah. Seketika aura hitam keluar. Bayangan beruang berhasil diekstrak dan menjadi pasukan bayangan barunya. Berbanding terbalik, situasi yang sulit kini dialami oleh Kim Chul. Kapaknya patah, tamengnya juga hancur. Sekarang mereka berhadapan dengan para monster Goblin Es. Kim Chul tak percaya, dirinya tidak bisa melawan monster tersebut. Semua anggotanya menjerit minta tolong, Kim Chul tak berdaya lagi. Dan kini harus berhadapan lagi dengan para pasukan elf yang baru datang. Semua anggota Kim Chul telah mati, ia tidak ada pilihan selain kabur. Karena para elf datang bersama pimpinannya. Mereka sudah menunggu di luar selama 3 jam. Itu artinya, para hunter sudah 3 hari di dalam dungeon. Mereka yang ada di luar terus cemas dengan keselamatan para hunter. Yonho berkata kepada Ahan, kemungkinan terburuk mereka tidak akan selamat. Pertama, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Kedua, mereka harus mempunyai persediaan makanan yang cukup. Sekarang kita hanya bisa berharap Kim Chul bisa mengalahkan bos yang ada di sana. Hunter kenalanmu bernama Sung Jinwoo sekarang tidak bisa diandalkan. Wang Dongsu mulai bosan dan berkata, jadi Sung Jinwoo itu bukan anggota guild kalian. Kenapa dia bisa ada di sini? Ahan menjawab, aku tidak akan bicara banyak. Dia hanya meminta untuk ikut dalam raid dan aku menyetujuinya. Yonho dan Dongsu menyadari ada yang ditutupi oleh Ahan tentang Jinwoo. Dengan pergerakan yang cepat, Dongsu mencekik Ahan. Dongsu berkata, aku merasakan sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa yang kau sembunyikan? Yonho tidak tinggal diam. Ia segera mencengkram tangan Dongsu dan berkata, lepaskan anggotaku. Dongsu marah. Ia mengeluarkan aura yang kuat. Kedua hunter yang es kini saling berhadapan. Aura kekuatan yang dahsyat mengelilingi lokasi. Yonho bersiap dengan tangan cakarnya. Dongsu juga siap menyerang. Mereka lalu menyerang secara bersamaan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beruntung, Jinchil berhasil menahan pertarungan kali ini. Tangannya lalu kesakitan setelah menahan kedua kekuatan mereka. Jinchil lalu berkata, aku akan mengatakan sesuatu tentang Sung Jinwoo. Aku juga dulu mencurigainya menerima awaken ganda, tapi setelah aku tes dengan alat mendeteksi kekuatan, dia masih rank E. Dengan sombong Dongsu menjawab, aku tahu itu, tapi aku curiga Jinwoo dan Jinho menyiapkan jebakan yang membuat kataku mati. Aku tetap tidak akan berhenti untuk mencari mereka. Sekarang aku sudah tidak bersemangat, aku akan pergi dari sini. Di dalam dungeon, Kim Chul berhasil kabur dari serangan para elf. Ia terus berjalan sepanjang hari dengan persediaan makanan yang sudah habis. Di dalam perjalanannya, ia melihat sekumpulan beruang telah mati. Ia berkata, ini jalan yang dilalui tim satunya. Hunter Heijin hebat, bisa mengalahkan semua ini. Aku harus segera menemukan mereka. Kemudian Kim Chul menemukan mereka yang sedang asik ngobrol dengan peralatan dan makanan yang cukup. Kim Chul murka, dalam hatinya bilang, mereka hanya hunter rendah, kenapa masih hidup? Kim Chul menghampiri mereka. Dengan dengki ia berkata, dasar brengsek, aku hampir mati karena kekurangan makanan dan peralatan. Siapa yang telah menyembunyikan alat dan makanan ini? Mengaku atau aku akan menebas kalian. Heijin menjawab dengan marah, kau yang telah tega membiarkan kami yang lemah bertahan hidup dan kau kesini langsung marah-marah tanpa tahu situasi sebenarnya. Kim Chul tak terima harga dirinya direndahkan. Ia lalu mengeluarkan pedangnya. Dari arah belakang, Jinwoo datang. Ia memberikan sedikit pukulan. Tubuhnya terlempar jauh. Jinwoo berkata, kau yang telah membiarkan kita mati, datang-datang langsung menjadi beban. Tidak berselang lama, Jinwoo lalu merasakan hawa kekuatan yang besar. Ia lalu berkata, energi kalian sangat kuat, tak usah bersembunyi. Sekelompok elf dalam jumlah banyak bersama pemimpinnya lalu datang menghampiri mereka. Kini Jinwoo di situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan para elf.